Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan mencoba MG HS lagi. Tapi ini akan ngetes secara detail dan kita akan bawa mobil ini ke jarak yang jauh untuk merasakan bagaimana impresinya, bagaimana dengan konsumsi BBM dan performanya, apa saja kelebihan dan kelemahannya. Tanpa berlama-lama kita akan coba MG HS. Langsung kita bawa ke jalan. Let's go. Hal pertama yang kami penasaran adalah bagaimana performa dari MG HS ini. Hal yang saya penasaran adalah bagaimana performa dari MG HS ini. Sekarang kita akan tes 0 sampai 100 km per jam dengan alat yang saya bawa. Pertama kita matikan AC dan kemudian kita akan coba matikan stability control. Memang untuk mengatur stability control ini bukan hal yang mudah karena dia banyak sekali pengaturan di sistem multimedianya, sehingga ya kita mau nggak mau harus pakai yang ada di mobil ini. Jadi kita harus banyak mencet-mencet gitu di entertainment. Oke, AC udah mati, stability control off, super sport mode, kita start race. Oke, kita gas. Wow, dia putarannya sangat sigap sekali. Lihat nih. Oke, udah 100 km per jam. Hasilnya 0 sampai 100 km per jam HS mencatat 9,8 detik. Angka yang masih terbilang sigap, dia masih di bawah 10 detik. Dan karakter dual clutch itu dia sigap. Jadi memang di start awal dia memang agak sedikit lambat terutama di putaran rendah, tapi di putaran tinggi dia langsung mesin itu sangat sigap. Dan kami uji ini dengan super sport mode dan kita matikan stability control. Dan benar-benar sangat terasa sekali performa dari MG HS ini, sehingga tadi putarannya langsung dia di siksa sampai 6000 sampai 7000 rpm. Pertama kali membawa MG HS, yang pertama tuh tarikannya dia cepat, dia responsif. Jadi ketika saya nginjek gas, dia ngegas sedikit aja tuh dia kayak udah seolah-olah ketarik. Jadi dia responsif, dia sangat responsif karena pertama dia transmisinya sudah 2 clutch, dia 7 speed, dan mesinnya juga tenaganya gede. Dia di kisaran 160 HP atau torsinya dia 250 Nm, dan dia karakternya tuh dia cepat. Nah, di MG HS nya juga ada 5 mode berkendara yang saya cek. Dia ada Eco, Comfort, alias normal atau nggak Sport, dan Custom. Sama satu lagi dia ada juga Super Sport mode. Dan perbedaannya juga nggak banyak. Ini misalkan saya pakai normal mode, kita gas. Dia langsung tarikannya sangat responsif, dan memang ada sedikit jeda, tapi jedanya nggak terlalu lama, paling 1 detik atau 2 detik. Tapi begitu sesudah itu dia langsung, mobil itu langsung seolah-olah kedorong. Nah, sekarang kita coba pakai sport mode. Nah, ini sport mode yang biasa ya, bukannya super sport, karena dia sportnya ada 2, ada sport biasa sama super sport. Sekarang kita coba gas. Langsung terasa perbedaannya. Jadi tiap mode berkendara yang dimiliki HS ini dia karakternya sangat berbeda sekali. Dia langsung responsif, dan pijakan gas itu langsung dibuat secara sigap, jadi nggak slow gitu. Dan satu hal positif lagi, HS ini sudah punya fitur cruise control. Walaupun dia memang belum adaptif, tapi itu tidak masalah bagi saya, dia sebagai cruise control ini. Dan dia juga punya fitur safety yang lumayan lengkap. Dia punya blind spot warning untuk memperingatkan di kiri di kanan kalau misalkan ada mobil. Dan satu lagi yang saya suka adalah dia juga punya spion fit auto dimming yang frameless. Jadi frameless ini dia membuat auranya jadi keren. Nah, untuk posisi mengemudi sendiri, MG HS ini dia tergolong ergonomis. Dia pengaturnya sudah lengkap, saya udah bilang dia bisa tilt dan teleskopik. Dan bangku baik penumpang maupun driver dia sudah elektrik untuk kedua sisinya. Jadi kita bisa mengatur posisi mengemudi di HS ini secara
nyaman. Walaupun memang bagian bawahnya tuh dia agak kurang pas, ya agak sedikit kurang tinggi karena tidak ada pengaturan headrest untuk bagian belakang, tapi untuk depan aja dia ada. Ini overall enak nih bawa HS. Dia tarikannya sangat responsif, dan untuk bantingan suspensi dia memang tergolong agak kaku, dia agak sedikit ke arah keras karena tadi saya sempat nyoba di jalan yang agak sedikit bergelombang, dia kartanya dia memang rada kaku, dan itu memang kartu suspensi dari HS dia seperti itu, dia memang agak sedikit ke arah keras, tapi ya nggak keras-keras banget. Tapi saya belum tahu nih apakah di kecepatan tinggi dia terasa mantap atau enggak, nanti kita coba. Nah, ini kebetulan di jalan yang agak kurang bagus di Sumarekon. Lihat nih, dia ini tergolong oke, dia normal-normal aja, dan memang jalannya kartunya memang agak mirip seperti yang di pasal kemarin ketika saya first drive. Dia itu ini apa? Dia ternyata nggak ada bunyi sama sekali di jalan jelek seperti ini. Dan ini setirnya juga masih tergolong enteng dan nggak ada masalah. Lihat nih, dia masih tergolong oke untuk jalan yang agak jelek. Ini jalannya berbatuan, bukan jalan tanah, karena maklum ini mobilnya penggerak depan, bukan penggerak four-wheel drive. Lihat nih, dia masih terasa meredam suspensi itu dia cukup baik. Meskipun tadi saya coba di jalan yang agak sedikit bergelombang, dia agak jelek, dia terasa oke lah gitu di jalan yang kurang bagus. Nah, yang pertama yang saya rasakan, ini setirnya enteng, dia tergolong enteng sekali, dan dia yang saya suka di MG-HS ini, dia tuh setirnya ngikutin kecepatan. Jadi misalkan nih saya bawanya 20 km per jam atau di bawah 40 lah, dia setirnya enteng sekali, dan feedback dari setir ke jalan dia cukup terasa. Jadi mobil ini seolah-olah seperti hydraulic power steering yang teknologinya old. Jadi ini bener-bener kerasa. Jadi begitu misalkan kita di kecepatan rendah atau kecepatan tinggi, dia sangat terasa perbedaan setir. Jadi misalkan kita bawa di tol, setir dia otomatis langsung memberat dan membuat kalau kita menikung atau belok dia terasa sangat stabil. Jadi mobil itu nggak langsung melayang. Kemudian pengendalian mobil ini dia tergolong baik. Nih saya coba belokkan, dan nih setelah kita tes body roll, wow, dia tergolong stabil loh. Walaupun memang ada sedikit agak limbung, tapi limbungnya nggak terlalu parah. Padahal ini mobil saya matikan stability control, jadi stability control nggak saya aktifkan, saya nonaktifkan, dia ternyata masih tergolong mantap di jalan. Lihat nih, saya bawa kecepatan tinggi 70 km per jam, ternyata nggak ada kendala nih buat pengendalian mobil nih. Dia pengendaliannya cukup baik, dan dibawa zigzag. Lihat nih, kita bawa zigzag, wah stabil. Memang agak sedikit limbung, tapi limbungnya masih dalam batas wajar. Jadi mobil ini karakternya dia nyaman, tapi memang sedikit agak limbung, apalagi di kecepatan yang tinggi seperti barusan saya bawa. Nah, untuk bantingan suspensi sendiri saya rasa tergolongnya ini agak sedikit ke arah keras. Tadi saya coba di jalan yang sedikit agak bergelombang, memang dia ada sedikit bunyi suspensi keret-keret, nggak tahu bunyi apa, tapi saya coba sendiri dia ada bunyi dikit, tapi bunyi masih dalam batas wajar. Nah, sekarang kita akan coba nih, kita coba jalan yang sedikit agak jelek. Sekarang kita akan coba apakah dia masih tergolong normal atau enggak. Sekarang kita coba jalan yang agak sedikit jelek. Pertanyaan berikutnya adalah, berapa konsumsi BBM yang dicatat oleh MG-HS ini? Untuk hal konsumsi BBM, dia ternyata lumayan irit untuk mobil SUV
MG sebesar ini di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, saya mencatat 10,2 km per liter, yaitu masih dalam batas toleransi ya untuk konsumsi BBM-nya. Sedangkan di rute tol dengan kecepatan yang konstan dia 90 sampai 100 km per jam, ya ternyata nggak beda banyak sama yang dalam kota. Dia di kisaran 14 km per liter, walaupun memang di 100 km per jam mesin ini berputar dia di kisaran 2000 rpm, dan itu memang tergolong rendah untuk MG HS. Tapi sejujurnya di bawah di tol ini dia cukup santai karena pertama dia punya cruise control, walaupun dia belum adaptif, tapi cruise control ini bekerja di kisaran 40 km per jam. Jadi memang cruise control ini bukan dipakai sampai ini ya, sampai slow banget. Di kecepatan 40 dia udah mulai bekerja, dan di tol itu cukup membantu nih cruise control yang dimiliki oleh MG HS. Dan yang langsung terasa perbedaannya ketika dibawa di kecepatan tinggi, misalkan di highway seperti ini, di tol itu setirnya dia berat, jadi bobotnya tuh pas, bukan disamakan seperti di dalam kota. Jadi ini sistem anti-pop steeringnya saya udah bilang di sebelumnya, dia ngikutin kecepatan. Jadi misalkan di bawah ngebut kayak gini, dia setirnya akan memberat, sehingga kalau misalkan kita nggak sengaja belok-belok, dia jadi terasa enak gitu. Jadi kita nggak langsung kayak melintir belok langsung dan zigzag gitu. Untuk keheningan kabin ini sangat kedap sekali. Kabinnya dia sangat tenang. Tapi yang sangat terganggu adalah ketika kita bawa mobil ini di kecepatan tinggi dan melewati jalan yang konturnya agak kasar, dia ada bunyi kutuk. Dia bunyinya dikit, tapi itu bunyinya masih, memang saya bilang tuh masih dalam batas wajar. Jadi begitu kita tadi saya udah coba di kecepatan tinggi di kisaran 100 km per jam dengan aspal yang cukup kasar, dia ternyata ada sedikit bunyi kutuk. Saya nggak tahu bunyi apa, mungkin entah dari bunyi ban atau bunyi apa, sampai saya nggak begitu paham. Tapi overall kabin ini hening, dan saya bilang ini kedap kabinnya. Dia suara yang keluar meskipun ini di tol, dia juga cuman road noise aja sih, tapi road noise itu juga masih dalam batas wajar, jadi bukan yang jelek gitu. Jadi ini peredamannya masih tergolong oke. Meski begitu, ada beberapa hal yang kami nilai agak mengganggu di MG HS ini. Harus diakui ada beberapa hal yang agak sedikit mengganggu. Yang pertama adalah AC-nya. AC-nya bukan AC yang nggak dingin, tapi ini AC-nya dingin banget. Dia dingin sekali. Tapi memang pengaturan AC-nya dia sayangnya dia pada yang sentuh. Jadi nggak ada tombol fisik untuk pengaturan AC. Jadi ketika misalkan lagi jalan kayak gini, kita misalkan sendirian, kita tuh biasanya kan sering ngatur AC gitu. Misalkan kalau kadang kedinginan kita suka naikin temperatur, kalau kipasnya kekencangan kita kecilin fan-nya. Ini sayangnya tombolnya masih tombol yang ini ya, yang touchless, dan ini memang sedikit agak mengganggu konsentrasi pengendara aja gitu. Jadi mungkin lebih baik lagi kalau misalkan si tombol AC-nya tuh pakai tombol fisik aja, jangan pakai tombol touchscreen, supaya kita nggak terganggu konsentrasi mengemudinya. Kemudian yang kedua adalah yang agak mengganggu itu, memang mobilnya belum dilengkapi dengan fitur ada seperti adaptive cruise control, pre-collision system. Itu memang belum ada di mobil ini. Tapi meskipun ada beberapa yang sudah ada seperti blind spot monitoring, rear cross traffic alert, sama satu lagi itu dia ada lane departure alert. Tapi memang untuk mobil ini baru itu aja fitur safety yang ada di MGHS. Kemudian satu lagi yang agak mengganggu adalah memang tadi saya udah bilang sebelumnya, di kecepatan tinggi seperti ini misalkan 90 km per jam, dia ada agak sedikit bising, bunyinya agak bising dan ada klutuk, tapi bunyinya kecil, nggak gede. Itu yang agak disayangkan nih di
HS dia ada sedikit bunyi kutuk-kutuk, terutama di kecepatan tinggi di 90 sampai 100 km per jam. Tapi overall sisanya tidak ada masalah sama sekali. Namun dibalik dari kelemahan tersebut, kami tetap senang membawa MG HS karena hal ini. Contohnya aja sistem multimedia yang sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Ini bener-bener untuk MG itu bener-bener luar biasa. Walaupun dia sistem multimedianya dia memang full integrated, tapi untuk fitur Apple CarPlay dan Android Auto ternyata udah standar sebagai standar nih di MG HS. Kemudian juga AC-nya dia sudah dual zone dan tentunya lengkap juga dengan heater ya, karena AC-nya nggak mungkin cuma buat pendingin aja, dia juga ada penghangat. Lantas yang ketiga yang saya suka adalah panoramic sunroof. Ini cuma ada di HS sama itu ya, rivalnya juga memang ada beberapa yang pakai panoramic. Kemudian satu lagi yang ada agak unik di MG HS itu adalah lampu sennya. Nah, ketika kita misalkan nyalakan lampu sen, nah ya sennya tuh bukan kedip-kedip LED, dia malah sequential. Jadi kalau misalkan kita lagi mau sen kanan, mau sen kiri, dia sennya tuh sequential, jadi dia mengalir. Tapi uniknya, ketika kita nyalakan lampu hati-hati atau nyalakan hazard, baru mobil itu kedipnya bukan sequential, dia malah kedip biasa kayak lampu LED standar gitu. Jadi agak unik sih di MG HS ini yang saya temukan. Dan kemudian yang berikutnya adalah yang saya suka adalah interiornya ini benar-benar berkualitas, dan saya suka dengan bahannya nih, banyak ini empuk, begitupun di door tray, begitupun di dashboard. Ini benar-benar auranya sangat premium dengan interior hitam campur dengan merah nih. Jujur aja saya sangat suka dengan interior yang dimiliki oleh MG HS. Sama satu lagi yang saya suka lagi, ini sebenarnya nggak kepikiran juga di mobil SUV kayak gini. Ini kursinya bucket seat, jadi bukan kursi pocong ya, tapi ini kursinya jujur aja saya suka karena nih tekstur konstruksi kursinya itu kayak mobil balap, jadi kayak naik kelas sedikit nih HS. Jujur saya suka dengan kursi bucket seat seperti ini karena ini bener-bener kayak mobil balap banget ini mobil. Kalau Anda ingin mencari medium SUV yang monokok dan asik untuk dikendarai dan bermesin turbo dan ingin merasakan interior yang auranya mewah ini, mungkin ini MG ini bisa menjadi pilihan Anda. Emang ada dua varian yang ditawarkan oleh MG Indonesia, yaitu trim Excite dan Ignite. Tapi ini kebetulan mobil tes kami adalah trim MG HS Ignite. Dia dijual di 434.800.000 untuk OTR Bandung, kecuali warna merah. Kalau warna merah dia lebih mahal 4 juta dibanding selain warna tersebut. Dia di 438.400 kalau misalkan warna merah. Kalau yang selain merah dia lebih murah 4 juta, jadi 434.800.000. Tapi kalau Anda tidak terlalu suka dengan interior yang warnanya merah, ada juga trim Excite. Jadi trim Excite itu dia memang beda fitur juga sama trim Ignite, dan dia juga interiornya dia benar-benar full black. Dia harganya memang lumayan jauh bedanya. Dia 60 jutaan, dia di 374.800.000 rupiah untuk OTR Bandung. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen medium SUV yang harganya tidak sampai 450 juta rupiah, mungkin pilihannya ini MG HS. Performanya dapat, konsumsi BBM dia oke lah, bukannya terbaik tapi masih dalam batas wajar, dan ingin menikmati khas dual clutch. Jadi begitu aja mengenai test drive MG HS. Jangan lupa Anda klik like dan menyukai video ini, komentar juga di bawah, dan pastikan subscribe ke channel saya bagi yang belum, dan jangan lupa follow Instagram saya dan Instagramnya MG Motor Andalan di sini. Saya taruh di layar, dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.